warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok PMP 418 CGP Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Saya Neng Herawati dari SDN 2 Warung Kiara. Saya Nur Endah Rahmawati dari SMK Negeri 1 Segeranten. Saya Sri Wahyu Kurniawati dari SMPN 1 Warung Kiara. Kami akan mempraktekkan proses coaching supervisi akademik. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Endah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, kabar baik. Bu Sri gimana? Alhamdulillah Bu. Baik, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, Bu, hari ini sudah siap akan coach untuk Bu Nehera? Alhamdulillah Bu, udah siap. Baik, pertanyaan yang pertama ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu lakukan dalam mengcoach Bu Nehera, Bu? Yang saya akan lakukan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menurut versi saya tentunya Bu. Baik, kompetensi mana yang secara aktif dan secara spesifik nanti yang akan Ibu lakukan? Nanti saya akan mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Rupanya kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan, Bu. Baik, berarti ada dua ya, Bu, kompetensi yang spesifiknya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya, Bu. Ya, Bu, ya. Lalu indikator apa yang akan Ibu capai dari proses coaching hari ini, Bu Endah? Indikatornya yaitu saya sebagai coach ya, menginginkan coach saya, yaitu Bu Hera, menemukan solusi melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach. Iya, jadi indikatornya adalah supaya coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan-permasalahannya. Begitu kan ya, Bu? Betul, Ibu. Baik, mungkin hanya itu dulu pertanyaan dari saya. Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi keduanya. Iya, Bu. Amin, Bu. Silakan Ibu boleh memulai melaksanakan proses coaching ini dan sama prosesnya saya akan menilai sesuai dengan yang ada dalam rubrik-rubrik yang tentunya sudah diketahui oleh Bu Endah dan Bu Neng. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Neng Hera. Waalaikumsalam Bu Endah. Kemarin Ibu minta waktu pada saya ya untuk berbincang. Ada apa, Bu? Betul Bu Endah, ini saya merasa bingung dengan tugas tambahan saya sebagai koordinator proyek atau P5 tentang tema gaya hidup berkelanjutan, Bu. Oh iya, Bu. Lalu apa yang menurut Ibu menjadi bingung tentang tugas tambahan ini, Bu? Begini Bu, ini adalah pengalaman pertama saya menjadi koordinator proyek budaya hidup berkelanjutan ini. Jadi saya masih ragu apakah saya bisa atau tidak melaksanakan amanah ini. Mengingat saya kan kurang dalam IT-nya, Bu. Menurut Ibu, bila jadi koordinator proyek harus mahir IT, Bu. Tidak juga sih, Bu. Tapi sedikitnya jika mahir IT kan bisa lebih leluasa dan cepat untuk mencari referensi dari internetnya. Menurut Ibu, mungkin ada cara lain gitu, Bu, yang bisa mengatasi kebingungan Ibu karena kurang mahir IT itu, Bu. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mahir IT
dan meminta bantuannya. Oh, bagus Bu, itu Bu, bagus. Lalu apalagi Bu yang membuat Ibu masih merasa bingung tentang tugas tambahan Ibu ini, Bu? Menyiapkan materi setiap jadwal P5 ya Bu ya, yang dilaksanakan di jam pelajaran terakhir setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Oh iya ya Bu ya. Lalu apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk bisa menyiapkan materi yang akan diberikan oleh setiap wali kelas dan guru pendampingnya, Bu? Hmm, Mungkin saya akan membuat jadwal terlebih dahulu, kemudian meminta teman untuk mencari materi yang pas di internet yang berkaitan dengan proyek gaya hidup berkelanjutan. Lalu akan saya petakan pada perencanaan atau RPP-nya selama 3 bulan waktu proyeknya. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sampai ke tahap aksi nyata atau panen karyanya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Lalu rencananya kapan ini Ibu akan melaksanakan semua ide-ide Ibu ini, Bu? Mungkin mulai besok saya akan menghubungi dan meminta bantuan guru informatika. Lalu setelah saya dapatkan materinya yang pas dan contoh modul yang telah ada, saya pun akan membuat jadwal perencanaannya untuk memetakan materinya. Jadi beberapa pertemuan sampai ke evaluasi dan pameran karya. Oh iya, Bu ya. Kira-kira Ibu akan meminta bantuan siapa, Bu, ini untuk merencanakan rencana Ibu tadi, Bu? Saya akan meminta bantuan Pak Ilyas untuk mencari materinya di internet. Dan saya juga akan meminta bantuan Bu Fitri untuk pembuatan jadwal materinya, Bu. Hmm, baik Bu, kira-kira Ibu yakin dengan target Ibu selama 3 bulan menjadi koordinator proyek P5 berkelanjutan akan tercapai dengan baik, Bu? Insya Allah, Bu, saya sangat optimis sekali. Dengan berkolaborasi, saya yakin akan bisa tercapai. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya. Semoga saya doakan ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya tentunya ya. Tetap semangat Ibu. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih karena Ibu sudah mendengarkan saya dan membuat saya menjadi lebih pede dan menemukan solusi atas permasalahan saya. Sama-sama Ibu. Baik, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Endah dan Bu Neng Hera yang sudah melakukan coaching ya, luar biasa Iya. sekali. Bu Endah, kira-kira indikator apa? Indikator apa saja yang telah tercapai saat pelaksanaan coaching tadi, Bu? Indikator yang telah tercapai ya, saya lihat dari coachingnya sendiri ya Bu ya, sudah menemukan solusi atau atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya, Bu. Berdasarkan pengamatan saya selama proses coaching sudah berlangsung sangat baik, Bu. Karena alur tirtanya dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya ya, Bu. Kemudian juga pertanyaannya sudah berbobot dan pertanyaan juga tidak membebankan serta mengalir seperti percakapan sehari-hari. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, atau kalau gitu Bu. Iya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bu Endah kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan barusan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, eh, di pasca observasi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot lagi nantinya kepada coach saya, Bu. Baik, menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus, Bu, untuk praktik coachingnya, Bu Endah dan Bu Neng. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri saja ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam, Bu Enda. Gimana kabarnya, Bu Hera? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Enda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Hera. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Tensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin diperoleh sama Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik Bu, demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu Enda atas kesempatannya. Ya, silahkan Bu, sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Hera. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Hera, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat. Dengar-dengar Bu Sri ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Betul Bu? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Hera. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya Bu ya. Apa nih yang mau diobrolin nih kira-kira? Begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, ya sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke, kalau begitu saya garis bawahi yang ini ya Bu. Berarti permasalahan dari Bu Sri ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Ya betul, Bu. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya. Masih model yang lama gitu, Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih sebetulnya yang ingin Bu Sri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah
khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi yang Bu Sri harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Sri ingin lihat atau ingin dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint gitu, Bu. Itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih variatif saja seperti itu, Bu, sehingga pembelajaran juga lebih berpihak pada murid. Oke, oke. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira apa yang harus ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Sri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu mungkin ya, Bu. Baik Bu, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakannya dengan mentoring atau pendampingannya Bu? Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan biar teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi, materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif terutama, Bu. Oke, berarti Bu Sri ini merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Bu Sri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana Bu kira-kira? Sepertinya yang mentoring ya, Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian dari segi biaya juga, dan mencari narasumbernya yang harus kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru ada yang seperti si Bu. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Sri ini memerlukan support atau memerlukan dari bantuan dari siapa saja, Bu? Ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan teman sejawat di sekolah atau yang memang ahli dalam bidang IT-nya, atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran pembelajarannya itu sudah semakin bervariatif. Oke, berarti Bu Sri mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, Bu Sri, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira
Bu Sri, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Bu Sri dapatkan? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya tentang bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, Alhamdulillah Bu Sri sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya setelah Bu Sri melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita tadi. Percakapan kita hari ini cukup sampai di sini saja ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Sri untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Bu Hera dan Bu Sri yang sudah melakukan proses coaching ya. Bu Hera, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sri. Nah, sebelum menutup ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Hera. Menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi Bu Sri dan Bu Hera sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Hera juga sudah berusaha menggali gitu ya, menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri. Sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ini, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu Bu ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Sri. Waalaikumsalam, Bu Neng. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Neng. Gimana kabar Bu Neng sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat, Bu. Hari ini saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Endah. Betul, Bu? Betul, Bu. Tadi Bu Endah bercerita, katanya sedang ada masalah dan butuh bantuan, Bu.
Begini Bu, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Selama proses coaching saya akan melakukan pengamatan terhadap coachnya yaitu Ibu sendiri dan coachingnya yaitu Ibu Endah. Namun terlebih dahulu saya akan menginformasikan terkait rubrik penilaian pada praktek coaching yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta yang mencakup tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yaitu Ibu Endah. Terus jangan lupa juga ya Bu ya, praktek ini disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi mohon maaf, pertama yaitu apa saja kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif selama proses coaching ini berlangsung dan coaching menceritakan permasalahannya, Bu. Luar biasa Ibu. Berarti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi dalam proses coaching tersebut ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan secara khusus yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu, selama proses coaching dengan Bu Endah adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dan mendengarkan secara aktif. Berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah pertanyaan berbobot dan barusan apa Bu? Satu lagi? Itu Bu, mendengarkan secara aktif. Oh iya, mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah indikator yang diinginkan Ibu Sri dalam proses coaching ini dengan Bu Endah? Harapannya tentunya Bu Endah dapat menemukan solusi atas permasalahannya berdasarkan potensi Bu Endah dapat menggali masalah-masalahnya dan menemukan solusinya secara kreatif. Bagus sekali Bu. Ibu ingin membantu Ibu Endah untuk menemukan solusi atas masalah yang sedang beliau hadapi. Baik Bu, silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Ibu Endah. Nanti setelah selesai proses coaching, kita akan lanjutkan obrolan ini terkait dengan proses coaching yang Ibu laksanakan. Silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Ibu Endah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Endah. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik, Bu. Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Oh, silakan, Bu. Kira-kira apa ya yang mau kita obrolkan pada saat ini, Bu Endah? Saya ingin bercerita terkait masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mudah-mudahan Ibu berkenan dan bisa membantu menyelesaikan masalahnya Bu. Iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Setelah kita berdiskusi, kira-kira apa yang Ibu harapkan atau apa yang Ibu ingin capai? Saya berharap dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran
sehingga siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu, karena masih banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga saya merasa kebingungan mengapa terjadi seperti ini. Semoga dengan saya curhat dengan Ibu dapat menemukan solusinya, Ibu. Ya, jadi Ibu berharap supaya membantu siswa ya untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan membantu mereka untuk fokus dalam belajar. Begitu, Bu? Ya, Bu, karena akhir-akhir ini saya perhatikan ya ada beberapa siswa yang tidak fokus dalam belajar. Mereka lalai dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan tugas, Bu. Sehingga membuat saya merasa bingung gitu, Bu. Baik, Bu. Dapatkah Ibu menceritakan kira-kira mengapa permasalahan itu terjadi ya, Bu? Permasalahannya sepertinya mereka itu kurang antusias dalam pembelajaran. Mungkin metode yang saya pakai kurang menarik, sehingga mereka kurang memperhatikan, dan ketika mengerjakan tugas, mereka bingung apa yang harus mereka tuangkan karena tidak memperhatikan saat saya sedang memberi penjelasan. Sehingga ketika waktu habis, mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu untuk semua mata pelajaran atau tidak, Bu? Di pelajaran saya saja, Bu. Karena saya tanyakan untuk mata pelajaran PAI ya, Bu ya, mereka itu tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Kira-kira apa ya, Bu, mereka seperti itu? Kurang tahu, Bu. Yang saya perhatikan mereka itu tidak antusias, kurang fokus ketika saya memberikan pelajaran, Ibu. Apakah Ibu bisa menceritakan metode Ibu mengajar yang Ibu pakai selama ini, Bu? Saya menjelaskan materi, kemudian memberikan contoh soal, dan setelah selesai memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Lalu saya memberikan latihan soal dikerjakan oleh siswa. Seperti itu Bu, pelajaran yang saya terapkan, Ibu. Baik, saya paham, Bu. Bagaimana respon anak-anak ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan metode demikian, Bu? Memang ada beberapa anak yang merespon cukup baik, namun kebanyakan dari mereka melakukan aktivitas sendiri-sendiri, ada yang ngobrol, menggambar, mencurat-curat buku, dan responnya biasa saja gitu, Bu. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, permasalahan yang Ibu hadapi. Anak-anak kurang semangat, tidak fokus, dan sibuk dengan aktivitas masing-masing ketika Ibu mengajar. Sehingga hal itu berdampak terhadap keterlambatan pengumpulan tugasnya. Sekarang Ibu sudah tahu permasalahannya, lalu upaya apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran tersebut? Upaya yang saya akan lakukan adalah memperbaiki pembelajaran dengan metode yang lebih baik, bervariasi ya, dengan menggunakan multimedia dalam pembelajaran, dan saya akan selalu mengingatkan tugas mereka di rumah melalui grup WA gitu, Bu. Baik, mungkin ada langkah-langkah baru yang akan Ibu lakukan selain daripada yang tadi disebutkan, Bu? Mungkin saya akan menyesuaikan tingkat kesulitan tugasnya ya, Bu ya. Kemudian jumlah tugas yang akan diberikan tidak akan terlalu banyak. Dan yang terakhir saya akan bekerja sama dengan orang tua di rumah ya Bu untuk membantu putra-putrinya belajar di rumah, dan saya akan memberikan konsekuensi bagi siswa yang lalai dengan tugasnya sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama, Ibu. Oh, begitu. Bagus sekali ya, Bu. Langkah-langkah yang akan Ibu terapkan. Dan ternyata Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas ya, Bu. Kira-kira ada yang bisa diminta bantuan untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu, baik dari kalangan guru atau mungkin dari yang lainnya.
Yang pertama, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan saya juga akan melibatkan orang tua siswa tentunya, Bu. Berarti Ibu melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, dan tentunya akan melibatkan orang tua ya, Bu. Baik rencana Ibu, iya, baik. Baik rencana Ibu sudah bagus, Bu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya adalah saya pasti akan melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan motivasi dan antusias siswa dalam belajar. Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, berdiferensiasi dan dengan pendekatan PSE, sehingga saya akan mengutamakan minat mereka dan tentunya memenuhi gaya belajar mereka, Bu, supaya membuat anak-anak itu lebih semangat dan antusias dalam belajar, Bu. Baik, Bu. Kapan kira-kira Ibu akan memulai rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu? Rencananya itu besok, Bu. Saya akan memulai menerapkan rencana tersebut. Saya kira lebih cepat lebih baik ya, Bu ya. Karena kalau saya menunda-nunda, dikhawatirkan masalahnya itu akan semakin berkembang gitu, Bu. Baik, Alhamdulillah ya, Bu. Ibu akan segera bergerak mulai dari besok ya, Bu, untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Iya, Ibu, Alhamdulillah setelah saya curhat dengan Ibu, beban pikiran saya berkurang dan saya menemukan solusi dan untuk kedepannya saya akan mempunyai planning ya, akan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah saya persiapkan. Terima kasih Ibu sudah menuntun saya untuk membantu mencarikan solusi atas permasalahan saya ini, Bu. Baik, sama-sama, Bu. Ditunggu kabar baiknya ya, Bu, perkembangan masalah ini. Mungkin hari ini ngobrol-ngobrolnya cukup sampai di sini ya, Bu. Lain kali kita lanjutkan. Semoga Ibu bisa mengimplementasikan rencana-rencana Ibu dan itu merupakan solusi terbaik atas masalah yang sedang Ibu hadapi. Baik, Ibu, saya izin pamit ya. Sampai jumpa di lain waktu ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Saya ucapkan sekali lagi atas kesediaannya waktunya Ibu untuk membantu saya, Ibu. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, proses coaching yang Ibu Sri lakukan bersama coachingnya Bu Enda telah selesai dilaksanakan. Terima kasih untuk Ibu Enda dan Bu Sri. Kemudian uh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika tadi melaksanakan proses coaching? Baik, Alhamdulillah Bu, saya merasa senang. Mohon maaf Bu, ini saya sedang serak. Saya merasa senang Bu, karena dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Endah. Alhamdulillah ya Bu ya. Namun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang Ibu laksanakan tadi. Boleh ya Bu ya? Enggak Bu, silahkan, silahkan. Oke. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan dalam proses coaching terkait dengan indikator kompetensi yang diinginkan Ibu ketika tadi ada pertanyaan di pra-observasi? Saya tadi mencoba untuk membantu Ibu Endah terkait solusinya dengan cara mendengarkan secara aktif dan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Iya, Bu, bagus sekali ya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan terhadap hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Baik, Bu, silakan. Oke. Proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Endah secara umum sudah berjalan dengan baik dan luar biasa sekali. Dan sudah menggambarkan alur tirta. Yang salah satunya adalah menanyakan tujuan umum, yaitu
menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Enda setelah berdiskusi dengan Ibu. Kemudian harapan-harapan seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Enda. Kemudian mengidentifikasi masalah dengan menanyakan, mengapa anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu? Kemudian Ibu juga dapat menuntun Bu Enda untuk menyusun rencana aksinya yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencari solusi atas masalahnya. Kemudian dengan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk melibatkan orang. Dari alur Tirta tersebut adalah tanggung jawab dengan menanyakan komitmen kepada Bu Endah atas rencana yang akan dilakukan. Dan Ibu juga sudah menunjukkan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai ketika tadi pada percakapan praobservasi, yaitu dengan menggali pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, sehingga koci dari Bu Sri tidak merasa kesulitan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya, begitu ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, satu lagi ya Bu ya. Ya Bu, silakan. Apalagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Ibu lakukan? Untuk selanjutnya, saya akan terus melatih diri saya supaya dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, dan hadir sepenuhnya ketika rekan saya sedang berbicara atau menyampaikan permasalahannya. Saya juga akan menerapkan prinsip kemitraan, menggali potensi, dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach Ibu. Baik Ibu, semoga ke depannya Ibu melakukan coaching lebih baik lagi. Bukan berarti proses coaching yang sekarang baik ya Bu ya, ini sudah merupakan hal yang luar biasa menurut saya. Sehingga Ibu dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan Ibu Enda. Demikian observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita khususnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.